Kaum buruh di seluruh dunia memiliki elemen penyatu dan kesamaan nasib. Gegap gempita perjuangan memperbaiki nasib kaum buruh menggema di setiap penjuru bumi pada setiap 1 Mei sebagai hari simbolik pembebasan kaum buruh sedunia. Karena pada dasarnya hubungan antara pengusaha dan pekerja seharusnya adalah transaksi dalam bingkai kesetaraan dan keadilan. Pekerja memberikan tenaganya secara optimal dan proporsional, sementara pengusaha memberikan upah layak dan adil yang mencukupi kebutuhan hidup para pekerja. Namun faktanya, konsep kesetaraan dan keadilan antara pengusaha dan pekerja itu hanya indah dan tegak di teori, namun lemah lunglai di tataran praksis. Mewujudkan kesejahteraan buruh yang adalah juga anak bangsa telah diatur di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Manifestasi dari alinea keempat Konstitusi Dasar itu adalah dibentuknya sebuah pemerintahan negara yang melindungi, mencerdaskan, dan memajukan kesejahteraan umum segenap rakyat. Butir-butir tujuan bernegara yang dikonsep oleh para bapak bangsa itu senada, seirama dengan konsep negara kesejahteraan sebagaimana yang dianut oleh banyak negara demokratis modern dan maju. Dari sini, penyelenggaraan negara harus memenuhi prinsip-prinsip pembangunan bidang demokrasi, hukum, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan juga kesetaraan atau anti-diskriminasi. Dalam konsep pembangunan negara kesejahteraan, hubungan industrial yang ideal adalah sebuah keniscayaan. Hubungan industrial yang ideal terbangun oleh relasi berlandaskan prinsip harmonis, dinamis, demokratis, berkeadilan, dan berkesejahteraan. Jepang menjadi salah satu rujukan negara kesejahteraan yang ideal. Argumentasinya jelas, karena tingkat perekonomian Jepang termasuk yang paling kuat secara global. Para pengusaha Jepang terus meraup keuntungan besar, di mana pada saat yang sama, kaum buruhnya pun masuk kategori pekerja paling makmur di dunia. Upah minimum buruh di Jepang juga ditentukan oleh Dewan Pengupahan, yang menentukan upah minimum berdasarkan standar hidup layak, kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, serta kemampuan pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja. Dengan posisi yang independen dan netral, Dewan Pengupahan Jepang menetapkan upah minimum tertinggi buruh saat ini sebesar 740 yen per jam atau sekitar Rp85.000. Atau dalam sebulan, buruh di Jepang menerima upah minimum tertinggi sekitar Rp21 juta. Sementara upah minimum terendah berkisar di angka Rp16 juta. Selain itu, untuk persoalan perselisihan tenaga kerja, Jepang memiliki lembaga konsultan ketenaga kerjaan yang disebut Sharushi, yang dikukuhkan keberadaan dan kewenangannya melalui undang-undang. Selain menangani masalah sengketa hubungan industrial, masalah lain yang ditangani Sharushi adalah masalah penentuan upah minimum, jaminan pensiun, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan sosial dan kesehatan dan hari tua untuk penyandang disabilitas atau cacat. Dengan konfigurasi dan manajemen hubungan industrial seperti itu, berdampak pada minimnya aksi demonstrasi atau mogok kerja para buruh di Jepang. Karena sangat kecilnya potensi perselisihan industrial antara buruh dan pengusaha serta perusahaan. Bahkan saking idealnya, kinerja Dewan Pengupahan dan Sharushi, hampir setiap perselisihan hubungan industrial tidak pernah diselesaikan di pengadilan. Negara kesejahteraan yang memiliki sistem hubungan industrial ideal lainnya adalah Belanda, yang juga pernah berkuasa di Nusantara sebagaimana Jepang. Misalnya saja dalam hal perbandingan upah pekerja dengan biaya hidup minimum. Di Belanda, buruh dibayar per jam sebesar 400 hingga 500 ribu rupiah yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dalam sehari, buruh di Belanda bisa mengantongi 4 juta rupiah atau 80 juta rupiah dalam sebulan dan belum dipotong pajak. Sedangkan biaya hidup terendah di Belanda mencapai 30 juta rupiah dalam sebulan.
Sehingga bisa dikatakan buruh di Belanda dibayar jauh di atas biaya hidup terendahnya. Dari sini menjadi wajar ketika aksi demo buruh menuntut kesetaraan kesejahteraan menjadi sangat jarang. Pembatasan kesenjangan penghasilan pun dilakukan dengan kebijakan pembatasan upah pengusaha yang dibuat tidak lebih dari 18 kali dengan upah buruh. Kebijakan ini pada akhirnya mampu mengubah peta hubungan industrial di mana buruh tidak seharusnya menjadi semata-mata sebuah komoditas saja yang tidak memiliki posisi tawar terhadap perusahaan. Sehingga hubungan yang tercipta adalah saling membutuhkan dalam konteks kesetaraan. Dalam kondisi paling ekstrim, di Belanda, seorang ketua buruh sampai harus diikutkan dalam rapat direksi yang sedang membahas keuntungan perusahaan. Memang, sungguh bukan hal yang mudah dan cepat bagi pemerintah Indonesia untuk bisa mewujudkan idealitas hubungan industrial seperti di dua negara tersebut. Banyak kendala yang menghadang, terutama akibat kuatnya kepentingan politik yang kerap kali mengintervensi. Meski demikian, optimisme tetap harus ditegakkan. Karena di dalam konstitusi dasar, Indonesia pun telah mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Prinsip egalitarian dan kesamaan martabat menjadi salah satu persoalan yang terus dituntut oleh kaum buruh di seluruh dunia selain semata persoalan upah. Di sejumlah negara, prinsip-prinsip manusiawi berkeadilan sosial itu sudah terwujud dalam keseharian hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Namun di Indonesia, yang sebenarnya telah memiliki prinsip-prinsip itu di dalam dasar negara Pancasila, justru seolah masih jauh panggang dari bara. Diperlukan ketegasan dan keseriusan political will pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk kaum pekerja atau buruh. Karena jika tidak, jangan salahkan, jika sematan sinis pemerintah adalah abdi pengusaha, akan terus diarahkan oleh kaum buruh dan banyak pihak lainnya.